Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada video kali ini, kita akan bahas materi baru, yaitu kalkulus integral, atau nama lainnya adalah anti turunan. Materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, selalu kakak ingatkan, monggo silakan untuk sholat atau beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah itu merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Sekarang untuk lebih jelasnya mengenai materi kalkulus integral dan anti turunan, kita langsung saja oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Oke. Sebelum kita belajar mengenai materi kalkulus integral atau anti turunan ini, kebalikan dari materi turunan fungsi yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ya. Untuk adik-adik yang masih bingung mengenai turunan fungsi, nah itu bisa dipelajari, cari linknya di channel Mathmaster ini. Sudah ada videonya full untuk materi turunan fungsi aljabar. Oke, bisa adik-adik pelajari sendiri. Oke, untuk belajar kalkulus integral atau anti turunan ini, ada beberapa materi prasyarat yang harus adik-adik pahami terlebih dahulu, harus adik-adik kuasai terlebih dahulu. Nah, materi prasyarat yang pertama adalah yaitu operasi hitung pecahan. Ya, ini harus diingat-ingat, operasi hitung pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu yang paling penting dan sering dipakai di operasi integral, ya, kalkulus integral. Oke, untuk operasi hitung pecahan yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu caranya itu sederhana saja. Saya yakin, kakak yakin semuanya sudah paham, ya. Caranya adalah samakan penyebutnya. Contohnya, yang pertama ini yang A, yang penjumlahan ya. Setengah atau 1/2 ditambah 1. Nah, di sini kan penyebutnya 2. Di sini 1, ya. Penyebutnya ya belum ada ya, satunya 1/1 gitu kan. Nah, supaya bisa kita sederhanakan operasinya, untuk operasi penjumlahan kita tinggal samakan penyebutnya 2, sini supaya jadi 2/2 kan. 1 itu berapa per 2? Kan 2/2, 1. Nah, kita rubah. Jadi yang atas itu tambah 1 tambah 2, 3. Per penyebutnya sama, tulis saja 2. Ya, penyebutnya sama, tulis 1 kali saja untuk operasi penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Nah, sekarang contoh untuk operasi pengurangan. 3/4. Nah, penyebutnya 4 kan. Sini samakan penyebutnya supaya jadi 4/4. Berapa per 4 supaya jadi 2? Kan 8/4. 2. Ya, intinya sama. Cuma bentuknya yang kita rubah, penyebutnya sudah sama. 8/4 kan 2. Gitu ya. 3 kurangi 8, min 5. Per 4 penyebutnya sih. Ini. Nah, oke ya. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, saya yakin, kakak yakin semuanya sudah paham. Kemudian untuk operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, ini sederhana saja. Pokoknya kalau operasi perkalian pecahan, ya, pembilang dikalikan pembilang. Penyebut kalikan penyebut. Atas kali atas, ya, pembilang kali pembilang itu atas kali atas. Penyebut kali penyebut itu bawah kali bawah. Itu kalau perkalian, ya. Berarti 2/3 kali 5/7 sama dengan 2 kali 5 itu 10. 3 kali 7, 21. Jadi 10/21 dari situ. 2 kali 5 atas kali atas. 2 kali 5, 10. Bawah kali bawah, 21. Gitu ya, sederhana saja untuk operasi perkalian. Kemudian untuk operasi pembagian gimana? Nah, operasi pembagian itu bisa digunakan menggunakan konsep perkalian. Tinggal kita balik penyebutnya. 2/3 bagi 4/5. Maka sama dengan 2/3 tetap tulis 2/3. 4/5 kita balik karena kita pindah ke atas. Jadi 5/4. 5/4. Tadinya pembagian jadi perkalian. 2/3 di 5/4. Nah, ini gunakan konsep atas. Ini yang A. Pembilang kali pembilang, 2 kali 5, atas kali atas ya, 2 kali 5 itu 10, bawah kali bawah, penyebut kali penyebut, 3 kali 4, 12. Seperti itu ya. Jadi posisinya tinggal kita balik ya. Terus operasinya jadi perkalian. Jadi 2/3 kali ini dibalik, 5/4. Pembagian itu seperti itu operasinya. Tinggal dibalik, nanti operasinya dikali. Oke? Atau cara lainnya bisa adik-adik gunakan ya. Seperti ini konsepnya. 2/3 per 4/5 ini sama, soal yang sama. Hasilnya bisa 10/12 dari mana? Ada cara
yang lebih sederhana tanpa kita harus rubah dulu posisinya, ini dibalik dulu. 2/3 ini dikalikan 5/4. Ini dibalik itu. Ada yang lebih cepat. Yaitu gimana? Ya, yaitu yang pertama kita kalikan ini 2 jauh kali jauh. Gampangnya gitu. Jauh kali jauh. Pojok atas kali pojok bawah ya. Jauh kali jauh atau pojok atas kali pojok bawah. 2 kali 5 10, tulis di atas. Karena ini perkalian yang atas sih 2 kali 5. 2 kali 5 untuk yang atas, 2 kali 5 10 untuk yang atas. Sekarang untuk yang bawah, nah dekat kali dekat, jauh kali jauh, ini kan dekat, ini dekat dengan ini. 3 dekat dengan 4. 2 jauh dari 5, jauh kali jauh, tentunya 10, dekat kali dekat, 3 kali 4, 12, tulis di bawah. 10/12, sama kan? Nah, gitu. Jadi konsepnya bisa juga ditulis seperti itu. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Jauh kali jauh bagi dekat kali dekat. Seperti itu untuk konsep operasi hitung bentuk pecahan. Kemudian prasyarat yang kedua yang harus adik-adik pahami yaitu aturan eksponensial atau bentuk pangkat. Nah, untuk aturan eksponensial itu banyak sebenarnya bentuknya, tapi di sini kakak berikan ada 8 bentuk yang sering kita pakai. Ya, ini harus dikuasai sifatnya, ya, aturan eksponen atau bentuk pangkatnya. Yang pertama, A pangkat M kalikan A pangkat N itu akan sama dengan A, ini bilangan pokoknya ya, A. Basisnya A dan A. Bilangan pangkatnya M dan N. Ya, maka hasilnya nanti A pangkat M plus N. Catatan ini A, sama ya. M plus N. Kalau perkalian jadi penjumlahan. Contohnya, ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Sama-sama 2. Ya, berarti 2-nya tulis 1 kali. Karena dikalikan, kita jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 3. Sama dengan 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Itu untuk operasi perkalian. Sekarang pembagian. A pangkat M per A pangkat N. Maka akan sama dengan A pangkat M kurangi N. Contohnya, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 2. Sama-sama basisnya adalah 3. Bilangan pokoknya 3. Pangkatnya 5 dan 2. Karena basisnya sama, tulis 1 kali saja, 3. Pangkatnya dikurangi saja. Ya. Atas kurangi bawah. M kurangi N. Atas kurangi bawah. Atasnya M, bawahnya N. M, N. Atas kurangi bawah. 5 kurangi 2. Ya. Sama dengan 3 pangkat 3. Seperti itu. Gampang ya. Kemudian contoh yang ketiga. Untuk bentuk yang ketiga. Nah ini bentuk perpangkatan. Ya. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka akan sama dengan A pangkat M kali N. Ya, A pangkat M kali N. Contohnya. 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Maka hasilnya akan sama dengan 3 pangkat 4 kali 2. Pangkatnya dikalikan. Ini M kali N. M kali N. M-nya 4, N-nya 2. 4 kali 2, 8. Ya. 3 pangkat 8. Seperti itu. Kemudian untuk bentuk yang keempat, yaitu bentuk akar. A pangkat M di akar pangkat N. Maka akan sama dengan A pangkat M per N. Oke? Contohnya, akar dari 2 pangkat 3 ya, di akar pangkat 5 akan sama dengan 2 pangkat dalam bagi luar. Ya. 3/5 M, N. M yang di dalam, N yang di luar. Dalam bagi luar, dalam bagi luar. M per N, M per N. 2 pangkat M per N. M-nya 3, N-nya 5. 3/5. Dalam bagi luar. 3 bagi 5. Itu ya. Kemudian untuk bentuk yang kelima, ya ini sebenarnya sama dengan bentuk keempat. Cuma kakak tuliskan saja. Akar A. Nah, kalau seperti ini sama saja akar kuadrat. Akar kuadrat itu tidak usah ditulis. Jadi ini sama saja dengan akar kuadrat, bentuk kuadrat. Akar pangkat 2 gini. Akar pangkat 2, duanya nggak usah ditulis. Gitu ya. Jadi ini sama saja A pangkat 1 di dalam kan pangkat 1 ini. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Kalau akar nggak usah ditulis berarti dia itu akar pangkat 2. Dalam bagi luar 1/2. A pangkat 1/2.
2. Gitu ya. Jadi kalau akar A gitu itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Berarti kalau contohnya akar 3 berarti sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Oke? Kemudian yang keenam, 1 per A pangkat N itu akan sama dengan ini bentuk ini bisa kita pindah ke atas. Ya, pindah ke atas jadi pangkatnya negatif. Jadi A pangkat min N. Di sini positif, pindah ke atas. Jadi pangkatnya negatif. Contohnya, 1 per 2 pangkat 3. Ini bisa dirubah, ini pindah ke atas, pangkatnya supaya jadi ke atas. Jadi 2 pangkatnya berubah negatif. Positif jadi negatif, min 3. Kalau di sini 2 pangkat min 3, berarti di sini 2 pangkat 3, kebalikannya. Ya. Oke? Oke. Selanjutnya, untuk bentuk yang ketujuh. A kali B pangkatkan M. Jadi A dan B-nya dikalikan terus dipangkatkan M. Ini sama saja dengan A dipangkat M kalikan B pangkat M. Jadi semuanya dipangkat. Ya. A pangkat M kali B pangkat M. Jadi ya. Contohnya, 2 kali 5 pangkatkan 3 akan sama dengan 2 pangkat 3 kalikan 5 pangkat 3. Hati-hati. Ya. Jangan dituliskan 2 kali 5 pangkat 3 hasilnya. Salah. Ya. Jadi semuanya harus dipangkatkan. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya bentuk yang ke-8. A per B dipangkatkan M. Akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Semuanya dipangkatkan. Ya, penulisannya tetap A per B ya A per B. Semuanya pangkatkan M. A pangkat M, B pangkat M. Ya. Contohnya, 2 per 5 dipangkatkan 3, maka sama dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Oke? Oke, jadi seperti itu saja untuk materi prasyaratnya dulu, ya, yang akan kita bahas untuk part 1 ini, untuk materi kalkulus integral atau anti turunan. Semoga adik-adik paham untuk prasyarat ini. Kalau belum paham, silakan adik-adik pelajari lagi mengenai prinsip dasar operasi hitung pecahan, ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan aturan eksponensial berikut. Oke, silakan adik-adik pelajari sampai benar-benar paham. Kalau ada paham, good, kita lanjutkan ke video kedua. Sekian saja, kakak akhiri. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.